Faslun bermula ini itu fasal fil gusli pada menerangkan tentang mandi. Furudul gusli bermula fardu-fardunya mandi. Ai artinya arkanu rukun-rukunnya mandi itu wajiban wajib karena ada apa al guslu mandi au manduban atau yang sunnah. Itu isnani ada dua. Jadi ini pasal menerangkan tentang mandi, tentang fardu-fardunya mandi dan tentang sunnah-sunnahnya mandi. Nah, untuk fardu-fardunya mandi atau rukun-rukunnya mandi, mau itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Jadi ada mandi wajib, mandi yang ketika selesai haid, selesai nifas, selesai berhubungan, itu namanya mandi wajib. Atau mandi sunnah seperti mandi Jumat, mandi sebelum sholat Id, itu mandi sunnah. Isnani itu ada dua. Jadi rukun mandi itu ada dua. Al-awwalu bermula yang pertama itu an-niyatu niat. Ka'ayyanuya seperti bahwasannya berkata, siapa al-junubu orang yang junub. Raf'al janabati akan menghilangkan janabah, akan menghilangkan junub. Wal haidu wan nifasu dan orang yang haid serta orang yang nifas. Raf'al haidi awin nifasi akan berniat menghilangkan haid atau menghilangkan nifas. Jadi yang pertama rukun mandi yaitu niat. Niat kita udah diajarin dari dulu sama guru-guru kita. Nawaitul gusla bi raf'il akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Ini dalam lengkap luar biasa dari guru-guru kita yang diajarkan itu sudah cukup, sudah luar biasa, lengkap. Namun bagaimana jika nggak hafal yang panjang-panjang yang sudah diajar sama guru-guru kita kan panjang, nggak hafal, lalu gimana? Di sini boleh jika seseorang junub itu niatnya raf'al janabati, yaitu menghilangkan junub. Ketika seseorang junub habis berhubungan lalu dia mandinya saya niat menghilangkan junub, boleh, cukup baca di dalam hati saya niat menghilangkan junub. Atau orang yang haid atau orang yang nifas, dia niatnya raf'al haidi awin nifasi, niatnya saya niat menghilangkan haid, saya niat menghilangkan nifas, boleh, cukup. Au yanwiya kullu ada al-ghusli atau berniat orang-orang yang tadi, orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, ada al-ghusli melaksanakan mandi. Jadi niatnya saya niat melaksanakan mandi. Ini boleh. Atau au fardahu, saya niat melaksanakan fardu-fardunya mandi. Awajibahu, saya niat melaksanakan wajiban mandi. Awil guslal wajibati, atau saya niat mandi yang wajib. Awil guslal salati, atau niatnya saya niat mandi untuk sholat. Auraf al hadasi fakot, atau boleh orang kalau mandi hadas atau mandi junub niatnya raf al hadasi, saya niat menghilangkan hadas, boleh. Awit toharata anhu, atau saya niat bersuci dari hadas. Aulahu auli ajlihi, saya niat bersuci untuk hadas, atau saya niat bersuci karena hadas. Ini boleh. Awit toharata, atau berniat bersuci al wajibata, yang wajib, saya niat bersuci yang wajib, boleh. Aulis sholati, atau saya niat bersuci untuk sholat, boleh. Lal gusla walat toharata faqat,
tidak cukup atau tidak sah jika niatnya hanya mandi atau niatnya hanya bersuci. Contoh, saya niat mandi, nggak sah cuma gitu doang. Atau saya niat bersuci, nggak sah. Jadi nggak boleh niat mandi hanya saya niat mandi atau saya niat toharoh. Au nawatil haidu awin nufasa'u, atau berniat orang yang haid atau orang yang nifas, hilal wab'i, untuk kehalalan berhubungan. Jadi jika ada istri, orang perempuan, orang istri, dia sedang haid dan haidnya sudah selesai, namun dia belum mandi. Nah, dia boleh mandi dengan niat hilal waqti, dengan niat halalnya berhubungan. Karena mandi itu menjadi wajib bagi orang yang mau melaksanakan hubungan badan ketika dia sedang hadas besar, haid atau nifas. Dia wajib mandi dulu. Nah, jadi jika dia berniat untuk niat mandi untuk menghalalkan berhubungan badan, maka boleh. Karena apa? Qala al-Hisniyu, qala telah berkata, siapa al-Hisniyu? Imam Hisni. Walau nawa, seandainya berniat, siapa al-junubu, orang yang junub, istibahata, akan halalnya sesuatu atau perkara, yatawaqqafu, yang bergantung, alal gusli, atas mandi, kasalati, seperti salat, wa tawafi, seperti tawaf, wa qiraatil qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an, ajzahu, maka cukup niatnya. Jadi jika ada seseorang dia sedang junub atau sedang berhadas, hadasnya hadas besar yang mengharuskan, mewajibkan dia mandi, dia boleh meniatkan mandinya untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan ketika dia setelah mandi. Jadi kayak sholat, tawaf, itu kan nggak boleh bagi orang yang berhadas besar. Megang Quran itu nggak boleh bagi orang berhadas besar, haram. Bagaimana cara menghalalkannya? Dia mandi. Nah, dia boleh ketika dia mandi dengan niat untuk sholat, atau dia mandi dengan niat untuk tawaf, maka sudah cukup niatnya itu, sudah cukup. Yang pertama rukun mandi yaitu niat. Niat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita terdahulu, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardholillahi ta'ala, itu udah cukup. Itu lengkap. Dipakai buat mandi hadas karena junub boleh, dipakai untuk mandi ketika selesai haid boleh, ketika selesai nifas boleh. Itu udah lengkap. Namun jika kita tidak hafal dan kesulitan untuk menghafalnya, cukup dengan niat-niat yang tadi disebutkan yang dicukupkan untuk niat mandi. Namun yang perlu kita ketahui bahwa mandi itu sama seperti wudhu, niatnya itu di dalam hati. Saya nggak bisa Arabnya, saya nggak hafal segala macam, boleh niat pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi junub karena Allah Ta'ala dalam hati, boleh, cukup. Jadi agama Islam itu mempermudah